Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrolin Komunikasi. Mau nanya nih, kalau misalkan kalian lagi dengerin presentasi atau kalian lagi dengerin sebuah kuliah dan ternyata kalian keberatan dengan hal tersebut, apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian diam aja dan biarkan itu berlalu. Atau yang kedua, kalian sampein karena nggak bisa dong, karena kalian punya sebuah keberatan. Nah, kalau kalian masih memilih nomor satu cuma gara-gara nggak tahu caranya, itu amat disayangin banget. Padahal ada nih caranya menyampaikan sebuah keberatan dengan sangat elegan dan orang itu jadi mau menerima hal tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah TTS. Oke, yang mendatar dan menurun itu ya Mas, bukan. TTS adalah sebuah konsep gimana caranya ngecamein keberatan kamu. Oke, kayak gimana caranya? Langsung aja simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja mulai. Kali ini kita akan membahas tentang seni menyampaikan keberatan. Nah, saya mau menggarisbawahi video kali ini bukan tentang mengatasi keberatan. Perihal mengatasi keberatan sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Jika teman-teman mencari hal itu, lihat aja video sebelumnya. Video kali ini kita fokus kepada bagaimana menyampaikan kita yang punya keberatan. Nah, first thing first, ketika kita ingin menyampaikan itu adalah have a coffee break terlebih dahulu, sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Maksudnya gimana Mas? Apa kita nyeduh kopi terlebih dahulu? Tidak, bukan. Maksudnya adalah kita menenangkan diri terlebih dahulu. Tarik nafas dulu, hembuskan dan benar-benar berpikir sampai dengan diri tenang. Nah, dengan begitu, kata-kata yang akan kita ucapkan itu adalah kata-kata yang tepat dan bukan kata-kata yang ingin mengintimidasi karena ada unsur emosi di situ. So sekali lagi, sebelum teman-teman menyampaikan keberatan, have a coffee break terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyampaikan keberatan di sini dengan nuansa emosi. Tentunya hal ini bisa merugikan kita. Kenapa? Alih-alih orang tersebut jadi memahami keberatan kita, yang ada malah hubungan kita dan dia menjadi tidak enak. Nah, langkahnya untuk menyampaikan keberatan itu rumusnya adalah TTS. T yang pertama itu adalah tanya lebih mendalam. Maksudnya seperti apa? Oke, ketika seseorang sedang berpresentasi, adalah wajar dia mengalami yang namanya salah ucap. Dan juga wajar dia mengalami yang namanya salah ketik. Maksudnya gimana? Misalkan sebenarnya di dalam dirinya dia ingin menyatakan sebuah statement A gitu ya, atau dia mendukung statement A, tapi ternyata entah mengapa lidahnya itu menyebutkan dia tidak mendukung statement A gitu ya. Jadi alih-alih mendukung malah dia tidak mendukung. Padahal sebenarnya yang dia maksud adalah mendukung. Dan dalam kondisi presentasi dia mungkin sangat memungkinkan gitu ya, dianya sendiri tidak sadar kalau dia menyebutkan tidak mendukung padahal dalam hatinya adalah mendukung. So kita tanya dulu secara lebih mendalam. Contoh misalkan, Mas, tadi Mas menyatakan halnya adalah Mas mendukung, mohon maaf, Mas tidak mendukung tentang perihal A. Apakah seperti itu? Bagaimana maksudnya? Jadi kita tanyain dulu. Mungkin kan dia akan bilang, oh, saya bilangnya tidak mendukung ya. Maksud saya sebenarnya saya mendukung. Mohon maaf, saya tadi tidak sadar. Mungkin saya menyebutkannya tidak mendukung. Yang saya maksud adalah mendukung, kata orang yang presentasi. Ini adalah sangat sering kali terjadi. Saya pun mengalami hal tersebut. Ketika presentasi maksudnya adalah B, tapi kita menyampaikannya A dan kita tidak sadar kita menyampaikannya adalah A. So, sebelum kita serang gitu ya, mungkin bahasa yang terlalu beratnya kita serang orang tersebut dan mengajukan keberatan, tanya terlebih dahulu. Jangan-jangan dia sebenarnya nggak ada maksud mengucapkan hal tersebut, hanya salah ucap atau juga salah ketik di dalam slide PowerPoint-nya. Bisa jadi juga kemungkinan ketiga adalah kita yang salah dengar. Sebenarnya kata-kata yang keluar adalah dia setuju, tapi entah mengapa telinga kita mendengarkannya tidak setuju. Hal ini juga seringkali terjadi. So kita tanya lebih dalam. Contoh misalkan yang salah dengar ya, mohon maaf Mas, saya tadi dengarnya Mas tidak setuju dengan statement A. Apakah seperti itu? Oh, saya sebenarnya setuju. Mungkin tadi mungkin saya yang salah menyampaikan atau mungkin ada yang salah mendengar. Nah, ini sangat mungkin terjadi. So sebelum kita beranjak
mengutarakan keberatan kita, tanya dulu secara lebih mendalam. Jangan-jangan ini hanya sekedar perkara salah ucap, salah ketik, atau juga salah dengar. Nah, setelah kita menanyakan hal tersebut, mengkonfirmasi lagi hal yang mau kita ajukan keberatannya, langkah keduanya setelah tadi ya, pertama adalah T, masih T lagi, yaitu adalah terima kasih. Maksudnya gimana? Sampaikan terima kasih, apresiasi dulu sudut pandangnya. Setidaknya kita apresiasi dulu presentasi yang orang tersebut sajikan. Hal ini kita lakukan karena setiap manusia itu ingin dihargai, benar ya? Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai. Nah, walaupun berbeda pendapat, nggak ada masalah dengan menghargai seseorang. Setelah kita menghargai sudut pandangnya, dia juga akan lebih menghargai sudut pandang ataupun keberatan yang nantinya akan kita sampaikan. So ingat, sebelum beranjak kepada keberatan yang ingin kita sampaikan, apresiasi dulu sudut pandangnya. Ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih atas presentasinya, atau misalkan mungkin dalam meeting gitu ya, bukan dalam presentasi. Terima kasih atas masukannya, atau mungkin terima kasih atas rencana yang sudah diajukan. Saya mengapresiasi persiapan Anda dalam mempersiapkan hal ini. Baru kita masuk ke langkah ketiga. Nah, setelah tadi kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan, dan juga kita sudah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas apa yang sudah dia sampaikan, barulah kita masuk pada tahapan S, sampaikan keberatannya. Usahakan dalam menyampaikan keberatan kita benar-benar objektif di situ. Dan bila memang ada penilaian kita pribadi, sampaikan itu adalah penilaian kita pribadi. Bila memang itu adalah peraturan perusahaan, sampaikan itu adalah peraturan dari perusahaan, atau juga mungkin peraturan dari organisasi, sehingga orang tersebut jelas keberatan kita ini sebenarnya sifatnya adalah penilaian kita, pengalaman kita, atau memang peraturan dari organisasi atau juga dari sebuah perusahaan. Oke, terima kasih udah menyimak. Supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, klik subscribe channel Andra Hanindyo dan nikmati tayangan-tayangan mengenai seputar ngobrolin komunikasi.